الفاتحة إلى حضرة النبي وجميع مشايخنا ومولانا وعلماء والمسلمين خصوصا للمؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan yang mustahil atas mereka itu yaitu halaman 31 lah. Yang mustahil bagi mereka itu para nabi dan rasul di tengah-tengah yaitu segala lawan dari sifat yang 4 itu yang semalam. Nah, dan yang jais nanti tanah mulainya. Dan yang jais kamulah. Dan yang jais pada hak mereka itu para nabi dan rasul. Arti jais itu bisa saja terjadi pada hak mereka itu yaitu bersifat segala arat basyariah. Arti aratnya sifat basyariah kemanusiaan. Ya lah yang setuju lah. Ya ileh. Kedingat dulu nah. Tak ke atas kah, tak ke bawah? Tak ke atas kah? Wa annahu layak balu tu kah? Enggak. Oh, penengah-tengahan. Inggih. Ialah wa annahu ta'ala ba'asan nabiyya. Itulah. Nah, inggih setelah. Ke bawah sedikit dah betajun 3 baris. Jadi semalam Allah bersifat jais. Kenapa Allah bersifat jais saja? Para nabi, para rasul bersifat jais. Itu Allah yang menghendaki. Apa hikmah para nabi dan para rasul bersifat jais? Artinya bisa aja garing. Hikmahnya supaya bubuhan para nabi, para rasul jangan dijadikan Tuhan. Karena hamba juga bisa garing juga. Satu hikmahnya. Hikmah yang kedua, hati mereka itu selalu dijaga oleh Allah. Bisa juga dicelakai oleh makhluk, bisa juga karena ujian. Supaya apa? Supaya mereka jangan mencintai makhluk kecuali yang mereka cintai hanya Allah. Nah itu dua sebab kenapa para nabi, para rasul ditakdirkan Allah bersifat yang kayak sifat manusia. Padahal nabi, para rasul itu seadanya kada bermakanan gin, ada apa-apa. Kada berguringan gin, ada apa-apa. Cuma diulah Tuhan nang kaya guring juga makan. Nah, jadi kita yang umatnya ini kada sampai salah etikat, kada menganggap mereka itu Tuhan di kita. Wa annahu ta'ala ba'asan nabiyya al-ummiyya al-qurasyiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila kafatil arabi wal ajami wal jinni wal insi. Artinya dan wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu membangkitkan ia, maksudnya menyuruhkan ia, maksudnya mengutus akan nabi yang ummi al-Qurasyi yang bangsa Quraisy, yaitu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan dia kepada segala makhluk dari kalangan daripada Arab, orang Arab, ajamnya lain Arab kayak kita nih, ajam darnya, dan jin dan manusia. Jadi jin itu termasuk wilayah yang disuruh juga. Nah, cuma jin ini tak banyak kafirnya pada Islamnya.
fa nasakha bi syar'ihi, itu ada huruf B lah tuh. Nah, fa nasakha bi syar'ihi, kalaunya huruf ba itu kadada, itu ada huruf ba lah. Ada leh. Nah, kalau huruf ba-nya itu kadada, fa nasakha syar'uhu jami'a syari'ihi, barisnya jadi fa'il syar'uhu. Tapi kalau ada ba berarti bi syar'ihi, maka bacaannya jangan panasaha tapi panusiha. Kalau nyabaknya itu ada lil majhul di kita, panusiha bi syar'ihi jami'us syara'ihi. Nah, panusiha bi syar'ihi jami'us syara'ihi illa ma qarrarahu minha. Panusiha itu maka dihapus bi syar'ihi dengan syariat Nabi kita, syariat nabi-nabi yang terdahulu, illa ma qarrarahu minhu, kecuali yang memang ditetapkan untuk dilanjutkan. Nah, itu maksudnya. Artinya maka dibinasakan, maksud dibinasakan ini kada digunakan lagi dengan sebab ada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan segala syariat para nabi anbiya yang dahulu-dahulu, melainkan barang yang menetapkan dia akan dia daripadanya. Nang kaya bersunat itu syariat Nabi Ibrahim, tapi dilanjutkan oleh Nabi kita karena ada kemaslahatannya. Wa faddalahu ala sairil anbiya'i wa ja'alahu sayyidal bashar. Wa faddalahu, di situ ada huwa kembali kepada Allah. Artinya dan melebihkan oleh Allah Ta'ala akan dia Nabi kita Muhammad atas segala anbiya, dan menjadikan dia akan dia Nabi Muhammad penghulu segala manusia. Wa muni'a kamalul imani bi syahadati tauhidi wa huwa qaulu la ilaha illallah ma lam tuqtaran biha syahadatur rasuli wa huwa qauluka Muhammadur Rasulullah. Artinya dan ditegahkan akan sempurnanya iman dengan hanya syahadat tauhid saja, yaitu hanya mengucap la ilaha illallah. Itu kada sempurna iman kalau hanya satu aja, selama tiada disertakan dengan dia akan syahadat rasul, yaitu mengucap Muhammadur Rasulullah. yakni tiada diterimakan iman seseorang yang hendak masuk dalam agama Islam melainkan dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku ketahui dengan i'tikad yang yakin bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, dan disambung dengan mengucap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, artinya dan aku ketahui dengan i'tikad yang yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala kepada segala makhluk. Dan jadi ini isyarat bahwa syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu i'tikad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syariat. Jadi kedua-duanya itu pada kawa lepas. Wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara anhu min umurid dunya wal akhirah. Wa alzamatu huwa kembali kepada Allah, al khalqa maf'ul bih pertama, tasdiqah maf'ul sani, artinya dan melazimkan oleh Allah Ta'ala akan segala makhluk akan membenarkan dan mengiktikadkan akan dia, yakni akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada segala barang yang mengkhabarkan ia akan dia oleh sekaliannya itu daripada Allah Ta'ala, sama ada ia daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Nah maksudnya Allah mewajibkan akan seluruh umat sidin, khalqatu seluruh umat sidin, umat Nabi ini, tasdiqahu membenarkan Nabi pada apa seluruh yang Nabi bawa, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa annahu la yaqbalullahu imana 'abdin hatta yu'mina bima ukhbira anhu ba'dal mauti wa awwalahu su'alu munkarin wa nakirin wa huma munkar wa nakir syakhsani muhibani hailani yuqidani al-'abda bi qabrihi sawiyan za ruhin tu za lahdal za ruhin mempunyai roh
wa jasadin. Payas alanahu yas'alani. Payas alanihi anit tauhidi war risalati wa yaqulani min rabbika. Wama dinuka wama nabiyuka wa huma fatanal qabri wa su'aluhuma awwalu fitnatin tu'radu ba'dal mauti. Artinya, dan bahwasanya tiada menerima Allah Ta'ala akan iman seorang hambanya itu kecuali hingga percaya ia dengan barang yang menghabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dia. Bila kada percaya dengan apa yang didatangkan Nabi, maka iman kita lawan Allah ditolak. Kecuali kita percaya akan barang yang menghabarkan oleh Nabi kita akan dia daripada Allah Ta'ala, yaitu segala kabar yang terjadi sesudah daripada mati. Maksud kemudian tuh sesudah daripada mati. Artinya sudah mati kan ada alam kubur, alam barzah, padang mahsyar. Bila kita kada percaya nih tuh, sedangkan itu kan dibawa oleh Nabi, dikabarkan oleh Nabi, datang dari Allah, kada percaya yang dikabarkan Nabi, hakikatnya kada percaya dengan Allah. Maka iman kita lawan Allah ditolak. Maksudnya bermula permulaan yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian daripada mati, sesudah mati nih, yaitu ada soal munkar wa nakir. Jadi kita permulaan limbah mati itu kena menghadapi pertanyaan munkar wa nakir, dan yaitu dua malaikat. Jadi munkar nakir ini dua malaikat yang sangat haibah. Arti haibah itu menakutkan, bawi-bawa yang luar biasa. Keduanya itu lagi menakuti ya. Artinya kada berdiam tuh, memang becicilingan kada menakutani menggadatak kita. Yang mendudukkan ia akan si mayit. Jadi mayit itu diangkat, didudukkan pulang. Kan berebahan nih. Yang di dalam kuburnya akan duduk yang betul. Nah, sawiyah artinya duduk bujur-bujur duduk tuh bang. Didudukkan hanya kan ditakuni. Mempunyai roh dan jasad. Dan bertanya keduanya akan mayit itu. Nah, jadi yang didudukkan si mayit tadi dalam keadaan ada jasadnya, ada rohnya. Waktu ditanya oleh munkar dan nakir nih, jadi jasad roh itu dibolehkan ke dalam jasad. Atas keesaan Allah Ta'ala dan atas risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata keduanya, maksud atas keesaan itu pertanyaan itu kena topik yang ditanya, yang ditakuni itu materi yang ditanyakan itu tentang keesaan Allah dan tentang risalah Nabi kita. Nah, madinuka sama rabbuka ya lah, itu kan tentang keesaan Allah Ta'ala, wa manabiyuka tentang Nabi, nah, itu maksudnya. Dan berkata keduanya bagi mayit itu dengan katanya marrabbuka, keesaan Allah nih, wa madinuka wa man nabiyuka, artinya siapa Tuhan kamu dan apa agamamu dan siapa nabi. Maka menjawab si mayit yang dapat bahagia, artinya yang mayit yang untung nih, dengan katanya Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Muhammad alaihi salatu wasalam nabi. Artinya Allah Ta'ala Tuhanku dan agamaku itu Islam, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu yaitu nabiku dan penghuluku. Jadi pun orang soleh lagi di dunia ilmu atau coba amal, ini muntungnya itu model kaya terprogram sudah menjawab. Jadi kada perlu yang bodoh kaya bakal karinah menjawab seorang. Bermula malaikat munkar dan nakir, dan soal keduanya itu yaitulah permulaan fitnah dalam kubur. Fitnah di sini ujian. Jadi permulaan ujian di dalam kubur adalah kita menghadapi pertanyaan munkar dan nakir yang malintangi ia kemudian daripada, maksud malintangi itu mendatangi ia sesudah kita mati. Artinya kita harus menghadapi itu. Yang wajib kita etikatkan akan benarnya itu.
Kada boleh kita kada percaya. Wa ayyumina, dan juga kita beriman. Ini bagian dari keimanan kita lawan Tuhan. Itu percaya juga dengan kabar dari Nabi. Pertama, adanya pertanyaan pada akhir. Nah, yang kedua, wa ayyumina bi'adzabil qabri wa na'imihi wa annahu haqq wa hikmatun wa adlun 'alal jismi war ruhi 'ala ma yasha'allahu. Artinya, dan wajib kita percaya dengan siksa kubur. Ada siksa orang yang berbuat maksiat. Jadi siksa kubur bagi orang yang berbuat maksiat. Dan nikmat yang di dalam kubur bagi orang yang berbuat taat. Dan wajib kita beretikadkan bahwasanya siksa dan nikmat itu benar, dan yaitu hikmah dari Allah Ta'ala dan keadilannya. Jadi kita dapat kenikmatan dalam kubur itu hikmah dari Allah. Bila kita disiksa di kubur itu keadilan, yaitu yang menimpa kita bila kita nyaman. Yang nyaman itu jisim dan roh, badan dan roh yang merasakan nyaman itu. Bila jadi siksa, yang merasakannya pun sama, jisim dan roh, atas yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan kehendak Allah. Wa ayyumina bil mizani dil kafataini wal lisan wasifatuhu bil admi annahu mislu tabaqatis samawati wal ardi tuzanu bihi al a'malu bi qudratillah ta'ala wa sanju yawma idzin mataqilu darri wal khardali tahqiqan li tamamil adli tu lam adli wa tutrahu bihi saqaiful hasanati bi suratin hasanatin bi qafatin nuri fayaskulu biha al mizanu ala qadri darajatiha indallahi ta'ala bi fadlillah wa tutrahu sahaifu sayiati bi suratin qabihatin bi qafatid dzulmati fayakhiffu biha al mizanu bi adlil. Artinya, dan wajib kita percaya dengan mizan, yaitu naraca atau timbang, dapat ditimbang amal baik amal buruk pada hari kiamat, yaitu mempunyai mizan itu mempunyai 2 daun, artinya 2 timbangan tadi, baik yang buruk, 1 lidah. Nah, artinya tuh lidah tuh keingkutan aja kita. Dan sifat mizan itu pada sisi besarnya dilihat dari gonalnya mizan itu, nah, yaitu bahwasanya seperti 7 petala langit dan petala bumi. Dan bertimbang amal baik amal buruk tuh ganalnya nang kaya 7 petala langit, maksudnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Timbang di dalamnya itu akan amal hamba Allah dengan kudrat Allah Ta'ala. Nah, dan bangkalnya itu mitirannya aja kita. Timbangan kayak timbangan bagian yang martakan ini. Tuh pina orang pasar tahu tuh. Lu nggak tahu Jepang cuma kisah tahu nah. Di sini nah. Yang ini ke sini aja kalau. Nah, betul mitirannya kan itu, bangkalannya itu bahasa orang bahari. Pada ketika itu nah, jadi beberapa miskala qadri darratin, yakni seperti barat samud. Nah, jadi halus timbangannya ganal tapi alat ukurnya halus benar. Yang sekian mau ukurnya harus benar, nang kaya darah, nang kaya halus, nang kaya biji debu atau kaya samud atau biji sawi yang kecil, dan seperti biji sawi itu perumpamaan aja. Yang timbangannya tadi. Kenapa supaya itu? Karena menyungguhkan, artinya menyempurnakan. Arti menyungguhkan itu menyempurnakan akan keadilan Allah Ta'ala, supaya bujur-bujur adil Tuhan. Jadi sampai timbangan penengahnya itu halus benar. Yang ganal itu malah timbangannya. Jadi kadada di situ yang dizalim. Orang yang berbuat jahat minum arak sebutul, kada sama dengan secangkir. Nah, jadi kadada istilah yang timbul tak banyak siksa yang secangkir pada sebutul. Kada mau? Nah, itu maksudnya saking adilnya. Jadi orang yang segan arat ukurnya, yang timbangan itu apa nih? Mitirannya itu aja halus benar, supaya bujur-bujur nampak keadilan Tuhan di situ lah. Dan ditaruh di dalam mizan
akan segala suratan amal. Nah, catatan amal yang kebajikan seperti rupa yang baik di dalam sebalah daunnya. Nah, yang nur, maka ketika itu jadi berbentuk nur amal tadilah. Maka ketika itu jadi berat ia dengan dia oleh neraca itu atas sekira-kira derajat amalnya itu pada Allah Ta'ala, dengan anugerah Allah Ta'ala juga. Ini hakikat. Jadi ditimbang amal baik kita, lalu barat kan barat amal baik pada amal buruk nih. Nah, baratnya amal baik itu hakikatnya anugerah Allah sebenarnya. Secara hakikat, secara syariat kita beramal, tapi secara hakikat anugerah Allah lah yang membuat jadi baik nih toh. Sebab mun Allah bujur-bujur mesti adil, bujur-bujur mengadili, memang tidak barat, tapi mun Allah bujur-bujur meneliti kena bisa hilang pahala tuh. Nah, jadi kita berdoa benar, mudah-mudahan Allah Ta'ala mau orang lebih ya, kalau jangan terlalu teliti benar tuh. Amun bujur-bujur teliti benar, ada dia masuk surganya berdatang kita nih. Mun bujur-bujur teliti tuh. Itu ujar siapa? Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi seandainya Allah tuh bujur-bujur teliti, lawan kesalahan kita berdatang masuk neraka. Cuma Allah Ta'ala nih berdahulu rahmat sidin sampai ke kita daripada murkanya sidin. Nah itu nah keuntungannya kita nih. Dan ditaruh lagi akan segala suratan amal yang kejahatan seperti rupa yang sangat keji di dalam sebalah daunnya yang zulmah, yang kadap. Nah jadi amal kejahatan kita itu berbentuk gelap zulmah, sedangkan amal baik tadi berbentuk nur, yakni yang kalam. Ketika itu jadi ringan neraca itu dengan dia, dengan adilnya Allah Ta'ala. Jadi mbah ditimbang sekalinya kebaikan tadi ringan, tabarat kejahatannya, maka orang jaga alam dan kita termasuk neraka lah. Itu pun dengan adilnya Allah Ta'ala, dengan adil caranya telah wa yu'mina, dan juga wajib kita beriman an-nasirata bahwa jisrun amudun alamatni jahannama ahaddu, tu ahaddu lah lebih tajam, ahaddu minas saifi wa adaqu minas sya'rati. Tanzilu, tinggal huruf nun tu nah. Tanzilu ada nun, bahata ada huruf nun. Tanzilu alaihi aqdam wal munafiqin bi hukmika yahdi bihim ilan nar wa yathbutu alaihi aqdamul mu'minin fadlillahi ta'ala taquna ila daril qarar. Dan wajib kita percaya dengan bahwasanya adalah titian siratil mustaqim itu benar, dan yaitu titian yang lanjut panjang lanjut aja panjang atas belakang neraka jahanam, membentang neraka jahanam. Padahal ia tajam daripada mata pedang dan halus ia daripada rambut, maka tergelirlah dari atas itu segala kaki orang yang kafir dan segala orang yang dengan hukum keadilan, maka jatuh dengan mereka itu ke dalam neraka jahanam. Jadi orang kafir, orang munafik, orang munafik, orang kafir itu akhirnya di neraka sama pada di aspal gitu. Dan tetap atasnya itu segala kaki orang yang mukmin asal lawan Allah. Dan tetap segala kaki orang yang mukmin dengan anugerah Allah Ta'ala, maka dihalau akan segala mereka itu ke dalam surga. Jadi bah menyubarang ada gugur-gugur orang mukmin bang, sampai menyubarang langsung suruh masuk ke surga. Halau nih yaitu negeri yang kekal. Nah amalan ini berubah lah amalan supaya kita tuh selamat melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kurang-kurangnya membaca salawat 100 kali.
sekurang-kurangnya. Mungkin sudah 1000, intil lagi ya kalau sutil aja lagi 1000 hari-harian 100 kali. Itu ada hadisnya tuh. Jadi bilanya membaca selawat 100 kali sehari nya kena lalu di jembatan Siratun kayak kilat yang menyambar. Pilihlah selawat yang handap. Lakas tuntung 100. Ya kalau banyak selawat 100 tuh, selawat Sa'adah disuruh 100 membaca, selawat Fatih disuruh 100 membaca, selawat Nurul Anwar disuruh 100 kita membaca. Nah, pilih-pilih yang sampai 100 tuh. Wa ayyumina bil hud al-maurudi hudu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yusrabu minhu al-mu'minin. Yusrabu qabla dukhulihim al-jannata wa ba'da jawazihim as-sirata. Man sariba batan la nadma'u ba'daha abada. Arduhu abada itu titik. Arduhu mubtada. Arduhu masiratu syahrin wa ma'uhu ashaddu bayadan min wa ahla minal asal haulahu abariku adaduha ka'adadi nujumis samai fihi misbani yusabbani fihi minal kautsar. Artinya dan wajib kita percaya dengan hud al-maurud, yaitu talaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminum daripadanya itu oleh segala orang yang mukmin. Dahulu daripada masuk mereka itu ke dalam surga. Artinya sebelum masuk ke dalam surga, mereka ini cagar masuk surga nih, tapi belum lagi masuk surga, disuruh dulu minum banyu yang dari talaga Nabi kita nih. Nah, dan kemudian daripada melalui mereka itu akan titian Siratal Mustaqim. Jadi belum juga lagi melewati jembatan Siratal Mustaqim, asalnya mukmin aja berdahulu minum ninto. Jadi mun kita misalnya kada disuruh orang minum, betul? Kada disuruhi orang minum yang talaga banyu talagan itu, berarti ciri cagar gugur. Nah, amun disuruh orang minum aja, berarti secepat kilat menyambar atau menyebarang. Nah, barang siapa meminum daripadanya satu teguk, niscaya tiada dahaga kemudian selama-lamanya. Lintangnya, arti lintangnya itu luasnya, jadi luasnya telaga itu yaitu sekira-kira perjalanan sebulan. Luas benar tuh. Dan airnya itu terlebih putih daripada air susu dan terlebih manis daripada air madu. Pada kelilingnya, sekeliling telaga tadi yaitu ada beberapa kendi gelas yang bilangannya, jumlahnya seperti bilangan bintang di langit. Banyak bahamburan gelas minum. Kita bila hendak mengambil gelas orang, hendak mengambil dulu orang. Nah, berarti jagar tergugur jagarnya tuh. Berarti kurang kuat non Rasulullah. Ini talaga Nabi. Bilangan bintang di langit, di dalamnya itu untuk bilangan bintang di langit, titik disitulah. Di dalamnya itu, kisah bahasa pulang nih, di dalamnya itu ada 2 pancuran yang tertuang keduanya itu ke dalamnya daripada telaga Kautsar. Nah, 2 pancuran itu memancurahkan banyu, yang banyunya tadi dari telaga Al-Kautsar. Wa ayyumina bil hisabi wa tafawutil khalqi fihi ila akhisa hisabi ila asamiha fihi wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisabin wa hum al muqarrabuna fayas'alullahu man syaa minal anbiya an tablighi risalati wa man syaa al-kufari an takdzibil mursal. Yas'alu wa yus'alu al-mubtadi'atu anis sunnah wa yus'alul muslimina an a'mali
an a'mal. Artinya dan wajib kita percaya dengan hisab, yakni dikira-kirakan segala amal. Maksud dikira-kirakan itu dihitung segala amal makhluk di dalam akhirat, baiknya dan jahatnya, dan bersalah-salahan segala makhluk itu di dalam hisabnya. Artinya kada sama aja kita, ada yang terbagus, ada yang kurang, ada yang jelek kepada, dan bersalah-salahan segala makhluk itu di dalam hisabnya kepada sangat diberati hisabnya itu setengah, kepada mudah hisabnya. Jadi ada yang tanghalih dihisab, ada yang tak mudah, itu maksudnya. Dan setengah manusia kepada dimasukkan ke dalam surga dengan tiada hisab. Nah, jadi ada 3 golongan lah. Ada yang dihisab juga tapi mudah, ada yang dihisab berujung kepada kesulitan, ada yang kada berhisab. 3 golongan, yaitu orang yang muqarrabin, yang ada dihisab nih. Maka ditanya oleh Allah Ta'ala akan seseorang yang dikehendakinya itu, dan ditanya daripada anbiya, para nabi, daripada menyampaikan akan risalah mereka itu, dan ditanya daripada orang kafir, daripada mendustakan akan segala rasul. Jadi para nabi ditakuni kayak apa tugas mereka dijalankan. Nah, kayak itu maksudnya. Orang kafir ditakuni urusan apa? Urusannya mendustakan lawan para rasul. Dan ditanya juga daripada orang mubtadi'ah. Mubtadi'ah ini orang yang ada-ada aja kita, yang baulah-ulah, yang bid'ah, daripada i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, menyimpang dari i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Ditakuni juga kina, kenapa nyawa? Misalnya jadi dukun, misalnya kenapa? Kan menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah narannya. Dan ditanya akan orang yang muslimin daripada segala amalnya. Nah, jadi ditakuni berdaan itu kena. Wa ayyumina, dan juga kita beriman bi ikhrajil muwahhidin minan nar ba'da intiqamin hatta la yabqa fi jahannam muwahhidun bi fadlillah taala. Muwahhidun hanya bertasdidkah. Artinya dan wajib kita percaya bahwasanya dikeluarkan akan orang yang masih bertauhid akan Allah, yakni orang yang mukmin yang berbuat maksiat dari api neraka. Jadi masuk neraka juga orang Islam beriman non Tuhan nih, tapi kenapa masuk neraka? Ya banyak dosanya, tak berat dosanya pada kebaikannya. Tapi karena adanya iman lawan Allah, tauhidnya lawan Allah, dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya orang yang masih ada beriman lawan Tuhan, wajib kita percaya. Jadi asalnya Islam ada kekal di dalam neraka. Asalnya Islam, walaupun Islamnya tadi bibiyat tahayud di kita. Maksiat dari api neraka, tetapi kemudian daripada siksa. Nah, artinya setelah kemudian merasakan siksa, itu maksudnya hingga tiada ditinggal di dalam api neraka itu seorang pun mukmin yang mentauhidkan akan Allah Ta'ala, melainkan dikeluarkan daripadanya dengan sebab anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya. Ini kan berapa ribu tahun ya kalau. Wa ayyumina bi syafaatil anbiya alaihi salatu wassalam, thumma ulama'i, thumma syuhada'i, thumma sairil mu'minina ala hasabi jahihi wa manzilatihi minallahi azza wa jalla, wa man baqiya minal mu'minin wa lam yakun lahu syafi'un ukhrija bi fadlillahi ta'ala fala yakhlud finnar mu'minun bal yakhruju man kana bi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Artinya dan wajib kita percaya dengan syafaat anbiya alaihi salatu wasalam. Ada syafaat para nabi, wajib kita percaya pada hari kiamat. Kemudian juga wajib percaya maka syafaat para ulama. Kemudian maka syafaat para syuhada. Jadi para ulama pun diberi izin memberi syafaat. Para syuhada orang-orang mati syahid. Nah, kemudian maka syafaat sekalian orang yang mukmin. Nah, ada juga syafaat orang mukmin atas sekira-kira, maksud sekira-kira ini tak begiringan kemegahannya kepada Allah Ta'ala. Arti kemegahan itu begiringan pangkatnya aja kita. Bila pangkatnya rendah, ada banyak yang diberi syafaatnya. Bila pangkatnya tinggi, banyak juga yang diberi syafaatnya. Kemampuan memberi syafaat itu tergantung pangkatnya di sisi Allah. Dan sekira-kira derajatnya, artinya tergantung derajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa tinggal di dalam api neraka daripada orang yang mukmin, kenapa sampai kita tuh masuk neraka? Nah, sebenarnya tuh alasan pertama memang tak banyak kejahatan. Yang kedua, ada yang memberi syafaat.
Jadi ada orang yang sudah ditimbang nih, tabarat kejahatan, diputuskan masuk neraka, tapi kan dia jadi gara-gara ada syafaat. Nah, yang pamulaan memberi syafaat Nabi kita. Jadi ketika orang tua hendak digiring masuk ke dalam neraka, jadi Nabi kita hadang dulu. Hendak sidin surban sidin. Tabarat kebaikan sidin akhirnya. Imbah dia nak surban tadi tuh, kan dia jadi masuk neraka. Nah, atau datang bubuhan wali Allah Ta'ala yang memberi syafaat. Nah, orang ini banyak kejahatannya dan ada yang menolongi, itulah yang menjadikannya masuk ke dalam neraka. Itu maka kita disuruh benar lagi di dunia ini jangan kehilangan barakat. Jadi syafaat itu timbul dari barakat. Barakat bagaul lawan orang-orang soleh. Nah, barakat itu mendatangkan syafaat. Jadi barakat itu di dunia sebenarnya, bila sudah di akhirat syafaat. Jadi berubah kata-kata secara substansi itu sama aja, secara maksudnya sama, barakat dan syafaat itu. Jadi barakat kita pernah menolongi bubuhan juriyat Rasulullah, barakat kita pernah menolongi para alim ulama. Nah, kayaknya kita dapat syafaat di situ. Jadi barakat ini penting benar. Padahal tiada ada baginya seorang pun yang menyafaat akan dia. Hanya kalau yang syafaat itu yang memberi syafaat akan dia, niscaya walaupun dia masuk ke dalam neraka juga dikeluarkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan anugerah Allah Ta'ala. Maka tiada dikekalkan di dalam api neraka itu akan orang yang mukmin, tetapi dikeluarkan daripada neraka akan seseorang yang tiada di dalam hatinya itu iman. Satimbang miskal biji dabu je kita, cucu dabu daripada zarrah, yakni jika ada iman di dalam hati seseorang sekadar samut yang kecil atau yang cucu dabu semalam, sekalipun niscaya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu daripada api neraka. Dan tiada dikekalkan akan mereka itu di dalam api neraka jika ada mereka itu berbuat maksiat di dalam dunia sekalipun. Walaupun di dunia misalnya nggak ada bagus, masuk ke dalam neraka, betul ada yang beri syafaat pulang. Syafaat Nabi kadada, kada tahu-tahu lawan urusan Nabi bang. Syafaat wali kadada, syafaat guru kadada. Lalu masuk neraka, tapi untungnya ada iman. Pernah mengucap syahadat waktu hendak berkawinan, hendak kamu nikah nonton. Suruh penghulu syahadat, di situ bang ada imannya. Naninta. Wa ayya'taqida. Nah, dulu enggak situ dulu lah, wallahu alam. Ulun mau makan. Jadi pengajian kita masih tetap berjalan lah ya, sepanjang baik pengajian malam, maghrib atau sesudah isya atau sesudah subuh tetap berjalan. Nah, cuma kita mengumpati peraturan pemerintah pemerintah menghimbau ya kalau dalam rangka meminimalisir atau mengurangi wabah corona ini. Nah, jadi kita mengumpati himbauan di imbah acara kita kadusah bersalaman. Nah, kadusah bersalaman yang berputar tuh hendak bersalaman masing-masing ya, supaya jangan ada yang memprotes karena karena dianggap membangkang pemerintah. Nah itu, jadi alasannya 3 lah. Kenapa? 3 ini dalilnya. Anak bersalaman untuk aku bersalaman ada apa? Cuma yang berputar tuh kadusah supaya jangan sampai jadi sambatan orang yang kada paham gitu nah. Jadi kita menghindari juga terjadi sambatan-sambatan orang. Yang pertama alasannya kita disuruh mentaati lawan himbauan pemerintah karena kita ini kan negara Indonesia merdeka ya kalau Soekarno Hatta. Nah, yang itu pertama. Yang kedua, kita wajib waspada. Ya kalau walaupun di sisi lain kita wajib juga sangka baik lawan Tuhan. Jadi sangka baik itu urusan hati lawan Tuhan. Tapi waspada itu urusan syariat, wajib juga. Jadi bersangka baik lawan Tuhan wajib. Amun kita mengadakan acara kebaikan-kebaikan ini kita wajib bersangka baik Allah memberikan rahmatnya. Kadang mau menjulung penyakit. Nah, itu sangka baik kita lawan Tuhan. Tapi kita disuruh bersyariat berwaspada karena musimnya musim Toyota. Nah, itu loh kok. Nah, 2 alasannya. Pertama, himbauan pemerintah. Ya kalau kedua, imbahnya itu tadi wajib berwaspada. Waspada bagian dari syariat. Tapi ingatkan syariat kita jangan sampai merusak etikat
Nah itu. Nah yang ketiga, usul fikih memadahkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari kemudaratan itu didahulukan daripada mengambil kebaikan-kebaikan. Bersalaman baik ada? Baik. Tapi kalaunya pemerintah sudah memadahkan lewat bersalaman bisa terjadi penularan, berarti terjadi yang kejelekan-kejelekan, maka menghindari yang kada bagus didahulukan daripada kita mengambil manfaat. Itu usul fikih. Nah, tetapi jangan kena pian kayak ini, udah bersalaman aja. Kalau udah terjangkit nyawa aja, nanti salah kita. Salah amun kayak gitu caranya berdosa kita. Yang bujur tuh siapa tahu di tanganku ada virus corona. Mun aku bersalaman dengan orang, berarti orang tuh karena virus corona melewati tanganku, berarti aku menjalim orang nih tuh. Nah itu yang bujur niatnya, jangan dipaling, paham lebihan? Jangan dipaling, walaupun bila kita sudah baudu itu bebas corona, walaupun, nah turun yakin bener itu barang siapa baudu sembahyang itu bebas corona. Kan yang banyak karena corona ini, lain bubuhan yang kita yang ini. Cuma kita dalam tumburnya, ya kalau tumur dan haranya, nah cuma kita mau pati himbauan pemerintah itu pertama, ya kalau, nah yang kedua memang waspada itu wajib, walaupun kita bersangka baik lawan Allah Taala juga wajib, dua-duanya jalan. Nah yang ketiga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kita utamakan menghindari kerusakan diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, tapi dengan niat tadi aku mun bersalaman kalau kubin aku menjalim orang. Jangan kita tuh kada bersalaman gara-gara tuh bisa corona seorang tuh bisa corona seorang ya itu tersalah nang itu. Nah walaupun lah itu tiga. Nah selain di luar dari yang tiga nih tuh ulun yakin asal kita baudu nah sembahyang bebas corona. Amun kita bujur-bujur ikhlas baudo sembahyang datang Toyota. Nah, ada corona lagi, Toyota yang datang. Nah, itulah. Ya, sedangkan pengajian kita, pengajian ratib atas, baik pengajian Mbah Maghrib yang tiap malam nih, yang Mbah Isa, yang subuh tiap subuh. Nah, seluruhnya itu tetap jalan sampai kepada batas kena bila ada darurat. Nah, hanya kita berhenti. Tapi kalau sementaranya ulun lihat belum masuk wilayah darurat untuk Kota Palangkaraya lah. Jadi Kota Palangkaraya untuk penerawangan ulun masih aman sentosa. Nah, insya Allah aman sentosa karena Kota Palangkaraya ini dijaga oleh banyak malaikat. Nah, menjaga dari yang kada bagus itu banyak menjaganya Kota Palangkaraya ini alhamdulillah. Jadi insya Allah aman. Nah, cuma kita jangan terlena dengan keamanan. Nah, disuruh kita berwaspada gitu. Nah, mungkin itu kita membaca roti pol atas dulu. Jadi kita imbah tuntung bawirid langsung ibadiyah masing-masing. Ya kalau ini anu menghindari fitnah kita lah. Nah, karena banyak menyambat di ya. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahib ar-ratib Syekh Ali ibn Abdullah Baras thumma ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu
يضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا
يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا بلغه المقدم محمد بن علي وعلى ورسوله وفروحه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصحيح الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين
ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وحيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة فإن من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل معاصي الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.